Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HIS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Sangat heran bin takjub, lagi-lagi Menteri Jokowi korupsi, rakyat di mana-mana makan nasi basi. Bahkan rakyat di mana-mana gara-gara yang korupsi makan nasi aking. Nasi aking itu nasi bekas, saudara. Nasi bekas dikumpulkan kembali, dijemur, diolah, itu yang mereka makan. Sementara pejabat tinggi seenaknya mereka korupsi triliun-triliunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan itu dengan siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang mengibarkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Front Pembela Islam menilai peristiwa Menteri Sosial Juliari Batubara yang jadi tersangka oleh KPK merupakan pengkhianatan terhadap rakyat di tengah bencana. Kami sangat-sangat heran bin takjub serta terkaget-kaget dua menteri Edi Prabowo dan Mensos Juliari Batubara tersangka KPK, kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar dalam keterangan yang diterima Minggu 6 Desember 2020. Aziz menyoroti bagaimana salah satu menteri yang menjadi tersangka KPK terkait dugaan kasus bansos COVID-19, yang artinya ancamannya hukuman mati karena korupsi di tengah bencana. Itu pengkhianatan nyata dan besar, luar biasa, dahsyat terhadap rakyat, bangsa, dan negara, katanya. Yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang mengibarkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti busuk atau rusak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, korupsi memiliki pengertian penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Praktek korupsi bisa menimpa siapa saja, mulai dari masyarakat biasa, karyawan swasta, elit politik, bahkan pemimpin negara sekaligus. Di Indonesia, korupsi menjadi hal yang marak diperbincangkan. Tercatat sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT sebanyak 28 kali dan menetapkan 108 orang sebagai tersangka. Total ada 178 perkara sepanjang tahun 2018, bukan angka yang kecil. Menurut Transparency International, organisasi dunia yang bergerak memerangi korupsi, di tahun 2017, Indonesia menempati peringkat 98 dalam daftar negara terbersih dari praktek korupsi. Tidak lebih baik ketimbang Timur Leste yang berada di posisi 95. Hukuman penciut nyali koruptor. Tak hanya di Indonesia, praktek korupsi juga marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, tak tanggung-tanggung. Ada yang menerapkan hukuman mati. Di Cina,
seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati. Liu Zizun, mantan Menteri Perkeretaapian Cina, dan Zhang Zhongzhen, mantan wali kota Luliang, divonis hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi. Orang yang melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maka dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara untuk denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun, sepanjang perjalanan, tidak semua terpidana kasus korupsi menyelesaikan masa tahanan sesuai dengan vonis yang dijatuhkan. Dikarenakan sistem hukum di Indonesia yang memberikan remisi kepada para tahanannya. Buruknya wajah pemberantasan korupsi di Indonesia semakin tercoreng ketika terpidana kasus korupsi bisa mendapatkan fasilitas sel mewah selama mendekam di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Front Pembela Islam menuding korupsi menjadi akar masalah dari kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Karena sudah tidak mampu menghadapi kehidupan. Bahkan rakyat di mana-mana gara-gara yang korupsi makan nasi aking. Nasi aking itu nasi bekas, saudara. Nasi bekas dikumpulkan kembali, dijemur, diolah, itu yang mereka makan. Sementara pejabat tinggi seenaknya mereka korupsi triliun-triliunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara yang korupsi 6,7 triliun, berapa banyak anak-anak orang miskin, saudara, akhirnya sekolah berhenti. Orang-orang miskin gak berani, gak bisa melanjutkan uang kontraknya, bawa keluarganya tinggal di kolong jembatan, jadi anak jalanan gara-gara korupsi. Karena itu, Imam besar Front Pembela Islam Al-Habib Rizik Muhammad Syihab membuat puisi bagi para koruptor. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Negeri RI bangkrut bukan sebab subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut lantaran korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Maksiat merajalela akibat korupsi. Preman di mana-mana akibat korupsi. Rakyat diadu domba akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Miskin makin miskin akibat korupsi. Bangkrut makin bangkrut akibat korupsi. Rusak makin rusak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi.